Cek, welcome to my podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari tim BPJS Ketenagakerjaan. Ada Mas Dimas di sini ya. Betul. Mas Dimas apa panjangan namanya Mas? Kalau nama panjang sih Dimas Abioga. Dimas Abioga. Mas mungkin ditarik aja dikit, biar nih dilurusin gini aja. Oke, biar pas. Oke, Mas Dimas sudah berapa lama nih di BPJS? Jalan hampir 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ini senior berarti nih. Oke. Jadi Mas, ini udah banyak banget pertanyaan dari rekan-rekan mitra sebenarnya. Kita kan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah hampir berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun bermitra nih. 2017 ya. 2017 ya, bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Nah, banyak pertanyaan dari mitra sebenarnya. Hubungan antara mitra dengan BPJS Ketenagakerjaan ini seperti apa sih gitu, dan manfaatnya apa saja kalau misalnya mitra Gojek bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Iya, itu sih Mas. Jadi gini, kalau untuk apa sih keuntungan Gojek bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan, atau yang sekarang call name kita udah berubah menjadi BP Jam Sostek ya. Karena kalau misalnya kita sebut BPJS itu nanti banyak lagi pertanyaan. Ini BPJS apa? Ada kesehatan, ada ketenagakerjaan. Makanya call name kita berubah di November 2019 kemarin menjadi BP Jam Sostek. Keuntungan yang pertama, jika misalnya terjadi kecelakaan baik di jalan raya yang dialami oleh driver Gojek, itu seluruhnya biaya yang akan timbul dibayar atau ditanggulangi oleh BPJS Ketenagakerjaan, termaksud dari biaya pengangkutan, terus itu santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya perawatan yang unlimited ya tanpa batasan. Terus standar rumah sakit juga kita di kelas 1 rumah sakit pemerintah. Tapi kalau di rumah sakit swasta kita bisa menyesuaikan. Selanjutnya juga ada santunan kalau misalnya terjadi cacat pada saat bekerja itu, dan juga santunan meninggal dunia yang kecelakaan menyebabkan meninggal dunia. Itu juga dapat santunannya bisa mencapai 48 kali upah yang dilaporkan. 48 kali upah yang dilaporkan. 48. Oh sorry, saya potong sebelumnya. Ini untuk yang iuran 16.800 itu Mas ya, yang secara otomatis masuk ke menu swadayanya mitra ya. Betul. Jadi di kita tidak ada pembedaan mau dia iuran 16.800 ataupun yang kayak seperti di perusahaan. Itu manfaat tidak ada pembeda. Oh, manfaatnya tidak ada pembedaan. Karena di sistem kita itu ada 9, ada yang untuk yang badan hukum publik itu ketika berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, itu prinsipnya ada namanya gotong royong. Jadi yang tidak kecelakaan kerja membantu yang kecelakaan kerja. Tadi. Makanya tidak ada pembeda mau dia gajinya 20 juta kalau misalnya dia dirawat harus BIP, enggak. Itu semuanya ada di kelas 1 rumah sakit pemerintah. Mas, semua mitra driver kan secara otomatis tidak pengen nih kecelakaan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terjadi lah, amit-amit terjadi kecelakaan, apa saja sih yang harus disiapkan oleh mitra driver ini gitu? Dengan kondisi dia mungkin sudah masuk rumah sakit gitu kan? Atau apa saja sih prosedurnya gitu Mas yang harus dilewati para mitra kita? Gitu. Jadi kalau kejadian yang pertama, misalnya dia terjadi kecelakaan kerja, otomatis bawa si tenaga kerja yang kecelakaan kerja ke rumah sakit. Karena ketika nyampe di rumah sakit kita tinggal menunjukkan kartu. Khususnya untuk di Batam ya Mas ya, hampir sebagian rumah sakit yang ada di kota Batam ini sudah bekerja sama termasuk klinik. Jadi hanya menunjukkan kartu, nanti dicek eligibilitasnya oleh pihak rumah sakit, dia dinyatakan aktif maka akan disiapkan langsung kamar. Kalau memang dia harus dirawat rawat inap ya. Tapi kalau rawat berjalan ya kita sesuaikan juga. Tadi termaksud juga dari biaya pengangkutan itu juga kita ada penggantiannya. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada yang kecelakaan kerja, dirawat dulu saja, nanti laporan itu bisa menyusul. Laporan dari rumah sakitnya atau? Betul. Jadi gini, kalau misalnya ada kecelakaan kerja, otomatis kan di Gojek ini ada satu PIC ya, penanggung jawab. Ya, ada tim satgas lah. Nah, tim satgasnya ini melaporkanlah ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Takutnya ada clash di situ kan, ada clash antara pihak rumah sakit, pasti ditanya, "Pak, ini Gojek yang penanggung jawab Gojeknya siapa?" Itu pasti ada. Nah ini kan kadang juga rumah sakit yang PIC yang kita tunjuk lagi off, misalnya seperti itu, ada penggantinya yang tidak terlalu mengerti atau memahami. Nah makanya diminta ketika kecelakaan kerja silahkan dibawa ke rumah sakit dan salah satu menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberitahukan pelaporan. Ketika by phone itu sudah membuka pelaporan tahap pertama namanya.
Pada saat tim Ya. Satgas kami melaporkan ke Melaporkan, pihak BPJS, betul. itu sudah masuk tahap Laporan pertama. tahap pertama. Ya. Nah, jadi laporan tahap pertama nanti akan disalurkan langsung ke bidang pelayanan namanya. Di bagian pelayanan ini yang bertanggung jawab terhadap perawatan yang tadi. Nah, pelaporan tahap pertama itu juga ada namanya formulir. Formulir JKK tahap 1 itu bisa disusulkan nantinya. Jadi kita juga minta kerjasama untuk yang Satgas ya tadi, ketika kecelakaan kerja tolong bawa langsung, dan kalau ada kendala itu hubungi petugas dari BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Kalau dipersulit dari rumah sakit tidak perlu sibuk lah kemana-kemana, hubungin kita yang datang nanti. Oh gitu. Iya. Berarti cukup nanti dari PIC kami Iya. yang menghubungi dari BPJS. Betul. Misalnya gitu. BPJS atau Jam Sostek sih? Jam Sostek aja. Jam Sostek BP Jam kita- Sostek BPJS. lebih enak. Iya. Kita juga agak susah soalnya BPJS Ketenagakerjaan terlalu panjang. BP Jam Sostek itu lebih enak. BP Jam Sostek ya. Betul. Nah, jadi salah satu nanti menghubungi dari pihak BP Jam Sostek. Iya. Setelah itu nanti kalau misalnya ada kendala, karena begini Mas, yang terjadi beberapa waktu lalu itu pernah kejadian tidak seperti awal-awal kita bermitra nih, maksudnya antara Gojek dengan BPJS, BP Jam Sostek gitu. Nah, ada beberapa kendala memang di mana pihak rumah sakit ini tiba-tiba seperti tidak melayani dengan catatan bahwasannya menunggu validasi dulu dari pihak BPJS gitu. Nah, sehingga pada saat mitra kita sudah di rumah sakit itu tidak dilayani gitu, sampai nanti memang benar-benar dari pihak BPJS sudah mengkonfirmasi nih ke rumah sakitnya gitu. Itu yang beberapa kali lah terjadi gitu. Itu memang dari pihak BPJS-nya belum mensosialisasikan, atau memang yang tadi seperti Mas Dimas sampaikan PIC-nya kebetulan lagi off nih gitu. Itu gimana Mas? Kalau saya yakin sih itu pasti PIC-nya lagi off. Oh, PIC-nya lagi off. PIC yang bertanggung jawab itu pasti kemungkinan lagi off ataupun ada kendala lah di situ ya. Nah, makanya kita juga minta kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, mohon diinformasikan kepada kita. Karena kita kan juga petugas, jujur untuk yang di cabang Batam Nagoya itu hanya 8 orang untuk yang keperluasan. Menanggung 1 Batam. Jadi kalau misalnya menanggung semua mitra driver yang bergabung juga di BPJS Jam Sostek ini Mas ya. Iya, bukan cuma mitra aja sebenarnya, bukan cuma mitra yang dari Gojek aja, keseluruhan perusahaan yang ada di Kota Batam itu hanya 8 orang yang akan tackle. Oke. Nah, itu bisa dibayangkan gimana. Kalau misalnya by phone kita tidak angkat, lewat WA pun itu sudah membuka laporan tahap pertama. Tanpa direspon? Tanpa direspon. Walaupun belum direspon sama pihak BPJS? Betul. Jadi kalau misalnya di pihak di rumah sakit nanti dipersulit, ada kata-kata dipersulit ya di situ kan kebanyakan juga kemarin kita dapat laporan mitra Gojek, ini dipersulit Bang, nggak bisa ditangani di rumah sakit, suruh bayar dulu. Seperti itu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, tolong hubungi kita. Kalau memang misalnya masih tersambung di telepon dan di situ ada PIC yang bertanggung jawab untuk di rumah sakitnya, kasih teleponnya. Oh, langsung. Kalau betul. Kalau dia misalnya minta jaminannya ID saya aja. Oke. Gitu. Berarti karena kan kita benar dari negara, kenapa harus dipersulit? Kalau memang dengan catatan pertama iuran wajib dibayarkan dengan lancar. Pasti. Kan kalau Gojek kan udah dipotong langsung ya. Udah otomatis. Udah otomatis. Kecuali mitranya sudah putus mitra Mas. Betul. Berarti bayar sendiri. Oke. Nah, ini juga kalau kita misalnya nanti ada kendala di situ, misalnya tadi kayak yang di rumah sakit itu ada telepon saya bisa, telepon ataupun yang petugas lainnya pun bisa. Karena kalau misalnya pihak rumah sakit itu meminta kita untuk memberikan seperti jaminan. Oke. Nah, karena benar gak ini mitranya? Kita kembalikan lagi ketika kita cek itu masih aktif, wajib kita harus mengcover kalau dia ada biaya dan lain-lain. Yang tidak kita cover cuma satu ya Mas ya, biaya makan keluarga itu enggak. Oh, makan keluarga pada saat mungkin mendampingi lah ya. Betul, pendampingnya, karena banyak yang salah arti keseluruhan biaya ditanggung tapi tidak dengan makan keluarga. Itu enggak. Tapi kalau biaya tapi perawatan. Tapi serius itu pernah terjadi Mas? Pernah terjadi. Mitra Gojek atau enggak nih? Bukan mitra Gojek, salah satu ada itu masyarakat di Kabupaten Sijunjung lah itu di Sumatera Barat waktu saya tugas di sana. Oke. Jadi salah pengertiannya di situ. Saya bilang seluruh biaya itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin karena kreativitasnya disambungkan biaya terlalu tinggi. Seperti itu. Biaya makannya dilampirkan. Oke. Nah, ini jadi wawasan baru sih untuk para mitra driver juga. Jadi pada saat melakukan saat terjadi
kendala seperti itu, nanti tinggal koordinasi dengan pihak Gojek. Betul. Nanti pihak Gojek akan berkoordinasi dengan BPJS Tenagakerjaan gitu. Oke, Mas, ada pertanyaan juga. Kecelakaan seperti apa yang itu di cover oleh BPJS? Gitu, BP Jam Sostek. Ya. Nah, saya harus membiasakan diri bilang BP Jam Sostek. Ya. Sama, kita juga harus membiasakan itu. Jadi kecelakaan yang seperti apa gitu? Kalau untuk khusus mitra Gojek ya? Mitra Gojek ya? Betul, khusus mitra Gojek. Kan pada saat pendaftaran sebenarnya di sektor BPU itu bisa memilih 2 pekerjaan. Contoh satu yang dia Gojek tadi, yang satu dia usaha itu bisa di cover dalam 2 pekerjaan tersebut. Perlindungannya pertama ketika si tenaga kerja berangkat dari rumah, keluar pagar rumah itu sudah dilindungi. Walaupun dia tidak on beat? Ya. Walaupun tidak on beat nih. Karena kan ini tujuannya untuk mencari pekerjaan dia. Oke kan? Ya. Sama halnya kayak gini, tukang ojek pangkalan deh. Ya. Dia nunggu di pangkalan, emang itu bakal dapat rezeki atau enggak? Belum tahu kan? Belum tahu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada mobil yang nabrak dia di kondisi dia lagi menunggu di situ untuk pekerjaannya, berhubungan dengan pekerjaan itu bisa kita lindungi. Walaupun ada mobil nabrak gitu ya? Betul. Dia tidak berkendara nih? Tapi kan berhubungan dengan pekerjaannya tadi. Dia nunggu di pangkalan untuk mencari rezekinya. Betul? Betul. Nah, kalau yang Gojek tadi keluar pagar rumah, belum on beat nih, contoh. Tapi kan tujuannya dia mau mencari di mana yang bisa rezeki dia ada. Dapatin ordernya bisa di situ. Siap. Ketika misalnya di jalan lampu merah baru di on beat. Nah kan itu jalan. Ketika keluar pagar rumah itu sudah dilindungi. Kalau rumahnya nggak ada pagar nggak perlu khawatir. Yang penting nginjekin kakinya di aspal nih. Itu udah bisa kita lindungin. Kalau rumahnya nggak ada aspal, tanah deh Mas. Tanah lah minimal motornya hidup misalnya gitu betul. Mas. Udah naik atas motor gitu hidup, itu sudah di cover BPJS berarti. Yang penting berhubungan dengan pekerjaannya tadi. Kan dia pagi-pagi udah salaman dengan istri atau anaknya, pamitan ketika keluar nginjekin kaki ditabrak di depan rumah itu sudah dilindungi. Sudah dilindungi ya. Selama dia bekerja, dia dapat orderan sampai dengan dia jalan pulang melalui jalur yang biasa dilewati. Melalui jalur yang biasa dilewati. Yang nggak biasa, contoh kita sekarang mau ke Nagoya deh dari kantor Gojek. Ya. Kita ke Tanjung Pinang dulu, ke pelabuhan, nyebrang dari Tanjung Pinang naik pesawat, itu kan nggak wajar. Nah, di sini kan ada 2 jalur nih, darat antara kita lurus arah KBC ataupun langsung yang jalur biasa kita lewati Primol. Nah itu seperti itu yang biasa dilewati. Kecuali case-nya ada di alam ya. Contoh alam tadi itu pohon tumbang kita tidak bisa lewat, harus muter, itu boleh. Nah seperti itu ya. Jadi bukan murni dibuat-buat kita memang mau jalurnya ke sini ke sana. Yang penting yang wajar dilewati itu bisa, dan tidak ada kepentingan pribadi, tolong digarisbawahi di situ. Kepentingan pribadi yang seperti apa? Contoh, kita lagi ngojek. Ya. Terus dapat telepon dari kawan. Dapat kawan, udah ke rumah aja nih. Gue lagi ada makanan, lo mau nggak makan ke sini? Makan, dia berangkat, kecelakaan, tujuannya bukan untuk ngojek. Udah ada kepentingan pribadi, itu tidak bisa kita cover. Karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya tersebut. Dari BP Jam Sostek tahunya nih dari mana nih Mas? Kronologisnya nanti kita ada cek lapangan. Seperti itu. Makanya harus dilengkapin ya. Betul. Makanya tadi JKK tahap 1-nya cepat dilengkapin biar bisa kita baca kronologisnya. Petugasnya nanti langsung datang ke lapangan, kita cek kasus seperti apa kecelakaannya, seperti itu. Berarti sebenarnya yang JKK tadi itu formulirnya itu bukan memang kewajiban dari rumah sakit, tapi memang sudah ketentuan dari BP Jam Sostek. Betul, kewajiban dari BP Jam Sostek. Karena apa? Dasarnya rumah sakit untuk mengklaimkan itu adalah itu tadi formulirnya, JKK tahap 1, JKK tahap 2, dan JKK tahap 3 ini kalau misalnya sudah dinyatakan dokter sembuh, meninggal dunia atau cacat total tetap, baru kita stop untuk pembiayaan. Termaksud biaya berobat berjalannya pun kan kita tetap di cover tuh. Sampai ada kategori 3 tadi baru kita stop untuk pembiayaannya. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini ada tim Satgas kita juga. Gitu. Jadi sekaligus nanti mendengarkan nih Mas. Gitu. Mas, yang tidak di cover, yang tidak di cover BPJS Tenagakerjaan itu kecelakaannya yang selain yang disebutkan tadi ada lagi nggak Mas? Yang tidak di cover ya. Yang penting kepentingan pribadi tadi dan di luar jam kerja itu nggak bisa kita cover. Di luar jam kerja. Betul. Yang tidak bisa di cover obat-obatan paling. Obat-obatan yang seperti apa nih Mas? Nah, contohnya begini. Kecelakaan nih. Tangannya normal. Patah, harus pakai pen. Ya. Ketika diklaimkan, ternyata di situ ada obat perawatan muka.
Kan ini nggak nyambung bro. Tangan yang patah dia minta obat perawatan muka, itu nggak bisa kita cover. Ya. Tapi kalau di luar case itu berhubungan dengan ada indikasi medisnya, sudah dinyatakan ini harus pakai obat yang A misalnya kata dokter, gunakan, itu pasti kita ganti. Sesuai lah ya artinya gitu sesuai. Ya Mas ya. Jadi yang sakit tangan, yang diobatin kepala agak aneh. Gimana betul. Kecuali memang ada gesekan di kepalanya, boleh kita obatin juga gitu. Ini kadang ya dibilang bercandaan setiap kita sosialisasi ya. Memang ini adanya, faktanya seperti itu gitu. Dan harus tahu. Betul. Gitu. Karena ya siapa tahu ya, ini habis kecelakaan sambil ini muka Aji jerawat. Mumpung tadi. Aji mumpung betul, nih. Muka lagi jerawatan nih. Beli obat muka. Benar. Kadang juga ada misalnya udah jatuh dikit dibaretin lagi nih di kepalanya, di pipinya untuk dikenain di aspal tuh. Bisa juga kan gitu. Okay. Nah, seperti itu. Oke. Untuk call centernya Mas, ada nggak ya ada. Dari BPJS? Kalau kita call center di 175 itu bisa dihubungin 24 jam. 175. Betul. Tapi kalau misalnya urgensi itu bisa langsung ke petugas kita aja. Ke petugas kita yang ada di Batam. Cabang terdekat lah. Cabang terdekat lah. Betul. Gitu ya. Untuk di Batam ada berapa cabang sih Mas? Di Batam ada 2 cabang. Pertama Batam Nagoya dan Batam Sekupang. Itu kita bagi di 6 kecamatan, masing-masing di 6 kecamatan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ya itu tadi kita memikirkannya bukan dari segi ini kecamatan kita ini daerah Sekupang atau Batam Nagoya. Yang penting tujuan kita sama, melindungi tenaga kerja. Seperti itu. Mau dimanapun itu bisa. Makanya kita bilang satu Batam tadi. Karena walaupun beda kantor lah. Betul. Ya, PIC juga beda-beda pasti. Betul. Ya, gitu. Dan di menu swadaya kita juga sebenarnya ada pilihan sih Mas. Betul. Ada yang Batam Nagoya, ada juga yang Batam Sekupang gitu. Nah, mana yang dekat sama domisili mereka, nah itu biasanya mitra kita langsung submit, pilih lah gitu. Boleh. Mau yang di mana sih gitu. Nggak jadi masalah, yang penting iurannya lancar. Yang penting iuran lancar. Karena kalau misalnya iuran sekarang kan juga nggak bisa diatasi ya kalau misalnya dia lagi menunggak seperti itu. Kebanyakan ya case di luar mitra Gojek tadi, karena kita kan langsung auto deduct ya. Auto debit ya dari ini ya, dari virtual account-nya. Ini kebanyakan iuran menunggak ketika kecelakaan kerja, dia nggak paham. Nah ini yang kita takutkan. Berapa lama sih batas menunggaknya sampai tidak di cover? Betul. Kalau misalnya batas menunggak tidak di cover itu ketika gini, misalnya di bulan kita contoh ya. Sekarang bulan September ya. Agustus dia bayar, September dia lupa bayar, Oktober itu yang kita putus nanti. Oktober itu putus. Betul. Berarti artinya September dia bayar. Ya. Oktober ini sudah September, November. Iya, karena September udah kita kasih kelonggaran untuk pembayaran. Tapi ketika di Oktober terjadi kecelakaan kerja, nah ini yang kita bingung. Oke, September dia bayar. Agustus dia bayar. Agustus. September tidak. September kecelakaan nih. Iya. Misalnya kecelakaan masih di cover. Cover. Yang penting dia bayar iuran yang pertama. Oke. Dia bayar iuran itu pasti kita cover. Karena kan ini masih ada masa tenggang ya. Masa tenggang? Iya. 1 bulan berarti 1 bulan. Seperti itu. Kalau kecelakaan kerja bayarin 1 bulan itu kita cover semuanya. Seperti itu. Nah yang jadi masalahnya ini mereka mungkin lupa bayar. Tapi kalau di Gojek ya, di Gojek nggak mungkin lupa lah. Kalau lupa kita yang bingung. Kecuali saldonya nggak disisi Mas. Oh betul. Kalau saldonya nggak disisi ya pasti nggak bisa dipotong kan. Betul. Gitu dari BPJS kan, dari Gojek lah. Jadi ya mau nggak mau harus menunggak juga. Nah itu yang biasanya langsung diputus. Kemitraannya? Gitu. Bukan kemitraannya, BPJS-nya gitu. Jadi nggak bisa dipotong lagi. Nah itu yang sering terjadi kendalanya sih. Akhirnya nanti mereka harus mendaftarkan ulang lah, memperbarui datanya. Betul. Untuk bisa nanti dipotong secara otomatis lagi. Gitu. Kemarin ada juga kejadian seperti ini. Mereka kecelakaan, mitra kita kecelakaan, tapi bukan langsung di cover, tapi mereka lakukan klaim. Betul. Nah itu bisa atau tidak ya? Bisa. Karena gini, ketika kecelakaannya tadi saya bilang ada case-nya beberapa di klinik yang PIC tidak ada kemungkinan di rumah sakit. Mereka bayarin dulu nih. Dibayar dulu aja nggak jadi masalah. Karena di Indonesia ini kalau kita survei itu juga kalau untuk klinik ataupun rumah sakit ada beberapa yang mungkin kemungkinan baru ya, belum dijalin kerjasama ataupun sudah dijalin kerjasama tapi putus, kita juga nggak tahu case-nya. Kalau misal kecelakaan kerja dia dibawa ke rumah sakit atau klinik tersebut,
gunakan duit pribadi terlebih dahulu, itu nggak jadi masalah. Yang Oke. penting tadi laporannya ada di kita dibayarkan pakai duit pribadi. Ntar setelah selesai keseluruhan itu klaimnya kita bayarkan semuanya. Berapa lama Mas untuk proses Kalau pembayaran kita itu? bukan ditanya berapa lama ya, berapa cepatnya sih tenaga kerja melengkapin berkasnya. Ketika berkas lengkap itu paling lama di 7 hari kerja udah harus dibayarkan. 7 hari kerja? Ya. Maksimal atau? Maksimal. Kalau Maksimal dari 7 hari. kelengkapan ya, Ya. kelengkapan berkasnya dia udah lengkap, ya, maksimal 7 hari kerja itu sudah dibayarkan. Tapi kebanyakan sih baru 2 hari udah bayar semuanya. 2 hari Udah bayar karena kan udah lengkap dia. udah lengkap ya. Iya. Yang harus nantinya menyiapkan itu kan pihak rumah sakit nih. Untuk yang datanya. Untuk data apa ini? Kalau yang klaim, kelengkapan data tadi klaim. kalau klaim pribadi tadi itu dia ntar ada formulirnya yang diklaimkan sendiri. Oh, mereka. Bukan rumah sakit. Mitra. Karena kan ya kwitansi ada di si mitra, iya. betul. Bukan di rumah sakit lagi kwitansi itu. Jadi ntar ada formulir untuk klaimnya itu. Prosesnya berarti langsung ke kantor BPJS Mas atau gimana? Boleh langsung ke kantor menanyakan tentang kejelasannya itu seperti apanya. Ntar itu bisa langsung dipandu. Oh, dipandu sama. Nah, karena masa pandemi ini kemungkinan kita lewat ini aja tatap muka, mungkin virtual ya. Oh, Karena kita juga kan jalan bisa via WhatsApp ya Mas kalau masalah? Bisa. Via WhatsApp bisa Ya, berarti. ntar volumenya kita kirimkan lewat WhatsApp, Ya. tinggal di print ya, diisikan. Setelah lengkap, itu bisa difotokan dan berkas aslinya dititipkan saja di security. Oke, ya. Seperti itu. Social distancing lah ya. Betul. Sebenarnya kita bukan membatasi diri dengan mitra, enggak. Kita pengen kumpul malam, pengen ada acara lagi gitu, kumpul bareng. Tapi ya masa pandemi gini kita agak susah ngomong juga ya. Paling sulit diselesaikan dari BPJS tenaga kerjaan ini apa Mas ya? Untuk masalah di mitra kita, ada kendala nggak dulu Mas? Kalau kita kendala sih sebenarnya nggak ada, paling kalau misalnya case-nya ini kebanyakan ya kecelakaannya ganda. Oh, kecelakaan yang ganda. Nah, kecelakaan ganda ini kita agak sulit. Sulitnya yang pertama apa? Yang pertama kan kalau kita menyarankan sesuai dengan aturan, kalau dia ganda itu ada jasara harja dulu yang menanggung. Karena apa? Ketika misalnya jasara sudah menanggung di situ kan ada maksimal itu di 20 juta. Kalau biaya kurang bisa langsung ke BP Jam Sostek. Kalau misalnya tenaga kerja yang meninggal, jasa harja bisa diklaimkan, di kita juga bisa diklaimkan. Jadi dua-duanya bisa? Bisa. Kalau dia ganda catatannya. Nah ini yang paling agak sulit karena kebanyakan orang ketika dia udah kecelakaan maunya damai di tempat. Nah, tidak mau proses nggak mau untuk proses itunya. karena ya begitulah ya. Ya itulah. Ntar salah sebut gitu. Ntar gitu bahaya. Bahaya benar. Sekarang undang-undang ITE kan Benar. salah ngomong. Ya begitulah gitu. Ya, itu. Ya bagusnya diurus kalau saya bilang jasara harja, karena itu juga kan sudah ada aturan dari negara. Nah itu juga haknya si pengendara ya yang mengakai jalan raya. Di kita juga dia sebagai peserta juga memiliki hak, jadi itu tidak ada salahnya untuk keduanya. Tapi kalau dia jatuh sendiri itu bisa langsung ke kita. Untuk yang apa betul. ya? Ada juga pertanyaan gini Mas, kalau misalnya kita join BPJS tenaga kerjaan nih, misalnya bawa penumpang Pak, misalnya gitu, itu di cover BPJS juga nggak sih? Misalnya penumpangnya off job, gitu. Karena kalau on job, misalnya mereka terima dari Gojek, penumpangnya di cover 100% sama Gojek. Nah kalau misalnya mana tahu nih, mereka di luar aplikasi nih Mas, gitu. Ada ini nggak pertanggungan juga nggak untuk yang penumpangnya ya? Iya, selama dia peserta kita dan ada hubungan dengan pekerjaannya ya pasti kita cover, tapi kalau enggak ya nggak bisa. Oh berarti nggak bisa? Iya. Nah, ada ketentuan. Ada ketentuan itu yang ya? memang ada di PP 444546 dirubah jadi PP 60 yang terbaru kemarin 49. Ada PP 82 juga nih, PP 82 2019 kemarin tentang manfaat kenaikan. Manfaat kita naik tapi tidak menaikkan iuran. Oh yang baru rame-rame kemarin nih Betul, yang Mas, ya? kemarin di Desember kemarin itu, wah itu juga kita kaget. Yang dari jaminan kematian itu, santunan jaminan kematian 24 juta bisa jadi 42 juta. Wih. Itu tanpa menaikkan iuran gitu. Walaupun saya belum pengen mati lah Nggak, gitu. jangan. Karena yang dapat juga bukan kita. Itu ahli waris yang mencairkan. Ahli waris juga. Betul. Kita mah udah di sana. Iya. Gitu. Udah di tanah nggak tahu arwahnya kemana kan. Nggak mungkin nih bangunin dulu untuk pencairan kan. Petugas kita yang lari nanti. Misalnya meninggal dunia nih.
meninggal dunia, mitra kita meninggal dunia, itu santunannya berapa Mas? Oke, kalau meninggal dunia kita lihat dulu konteksnya, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Oke, kita bilanglah kecelakaan ngebit lah gitu ya. Oke, kalau kecelakaan kerja itu tadi masuknya di dalam JKK tadi untuk santunannya, jaminan kecelakaan kerja tadi menyebabkan tenaga kerja meninggal dunia. Yang pertama itu 48 kali upah yang dilaporkan. Oke. Ya, ditambah biaya pemakaman, ditambah biaya santunan berkala yang dibayarkan secara sekaligus. Kalau sekarang itu 12 juta, untuk biaya pemakaman 10 juta. 10 juta pemakaman? Betul, untuk biaya santunan berkala yang dibayarkan secara sekaligus itu 12 juta. 12 juta. Okay. Dan juga beasiswa untuk 2 orang anak. Beasiswa ini secara langsung dibayarkan atau pendidikannya itu ada per tahun nanti dibayarkannya, ada per 6 bulan, per semester, itu seperti itu. Ada yang per semester itu misalnya per 6 bulan ya tadi ya, 6 bulan semester. 1 semester ya. Itu ada. Saya udah lama juga sekolah. Itu kita cover dari dia TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Untuk 2 orang anak itu totalnya 174 juta. 2 orang anak. Ya, dengan catatan anaknya di bawah 23 tahun dan dia belum menikah. Nah, seperti itu. Itu bisa didapatkan kalau misalnya tenaga kerja tadi meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Tapi kalau dia meninggal dunia biasa pun itu ada jaminan, namanya jaminan kematian yang akan dibayarkan santunannya sebesar 42 juta tadi. 42 juta tadi saja. 42 juta bisa mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak kalau kepesertaannya minimal sudah 3 tahun. Untuk aturan yang baru. Nah gitu, dia sudah ikut serta dalam BPJ Jam Sostek tadi 3 tahun. Itu bisa mendapatkan untuk yang beasiswa untuk 2 orang anaknya tadi. Itu aja yang membedakannya. Itu yang membedakannya. Ya, kalau dia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja langsung dapat. Kalau yang meninggal dunia biasa minimal 3 tahun dulu. Bayangkan 16.800, manfaatnya luar biasa Mas. Betul. Kalau kita sebagai perokok aja. Oh iya benar. Itu sebungkus aja. Rokok apa 16.800 ya sekarang. Sebut merek lagi. Sempoa mungkin. Sempoa. Ya manfaatnya besar banget sih Mas. Gitu. Walaupun kita nggak pengen lah ya terjadi hal-hal yang seperti itu kan. Tapi setidaknya tadi sekali lagi saya bilang setidaknya misalnya risiko itu terjadi, kita juga yang di rumah juga sudah aman lah, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk mitra-mitra yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya, silakan masuk ke menu swadaya, nanti tinggal mendaftarkan atau cari asuransi dan cari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan langsung secara otomatis dipotong melalui saldo yang ada di GoPay-nya. Seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi Mas Dimas atas waktunya. Nanti kita kolaborasi mungkin offline lah ya. Boleh. Ada pesan terakhir buat mitra-mitra boleh ya? Boleh, silakan. Paling kita mau nyampein aja, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan BP Jam Sostek melindungi, siapa lagi? Wih, slogannya. Ya, buatan gua bro. Oke, Close Podcast. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Thank you.